yang baru mulai ternak sapi tentulah harus mempunyai pengetahuan sebelum adanya pengalaman ya lur ya. Ketika kita beternak sapi tentu saja ya tidak semudah yang dibayangkan, ada resikonya ya, namanya juga makhluk hidup ya lur ya. Oke sadulur Boy Kenceleng, berjumpa lagi di video kali ini ya. Kesempatan kali ini alhamdulillah nih saya sudah ngarit, sudah bersih-bersih kandang, dan cuaca juga turun hujan ya. Untuk kali ini saya akan berbicara sambil ngopi ya lur ya. Ngopi, ngobrol perkara sapi. Nah, oke lur. Ternak sapi merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan ya lur ya. Yang ingin berternak sapi tapi terkadang ada kendala ya. Karena tentu saja kita mulai ternak sapi, yang paling pokok dan utama yaitu modal ya lur ya. Tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit lah. Sapi itu kan harganya lumayan ya. Saya akan memberikan solusi atau masukan, semoga bermanfaat nih, khususnya bagi para rekan-rekan yang mau mulai beternak sapi tapi terkendala modal. Ada beberapa cara yang menurut saya efektif ya, bahkan sudah banyak juga yang sukses dengan diawali modal yang nanti saya katakan deh. Untuk yang pertama, untuk modal kita bisa meminjam ke bank dengan kur, ada kan tuh ya kur. Nah, saya juga kurang paham ya kur. Intinya kita berhubungan dengan bank lah. Tapi untuk yang pertama ini saya kurang sarankan ya, secara pribadi mohon maaf. Tentu ketika kita berhubungan dengan bank pastilah ada jaminan, ada angsuran, takut dan beresiko lah. Tapi bagi kalian yang yakin bisa membayar angsurannya dengan segala risikonya, ya tidak ada salahnya mencoba ternak sapi dengan modal kur dari bank ya lur ya. Tapi untuk pribadi saya kurang menyarankan, kecuali kalau kalian yakin. Untuk yang kedua, ini yang banyak juga dilakukan bagi para peternak ya, khususnya di pedesaan, di perkampungan, itu dengan ternak sapi sistem bagi hasil loh. Jadi kita tidak membutuhkan modal uang ya. Jadi hanya sekedar kita siapkan tenaga, siapkan mental, dan tentunya siapkan bank pakan ya, karena ternak sapi itu sangat dibutuhkan sekali kita mempunyai bank pakan. Bagaimana sistem bagi hasil ya, kita mencari orang, rekan, keluarga, atau mungkin tetangga ya, siapa aja yang siap memberikan modal kita sapi loh. Biasanya di sistem bagi hasil itu yang peliharanya sapi pejantan ya. Misalnya kita nih ke si A minta sapi, oleh si A dibelikanlah satu sapi ya, satu ekor sapi misalnya, ini misal dengan harga kisaran 10 juta misalnya, ini contoh aja ya. Kita pelihara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dijuallah sapi yang satu ekor tadi, ternyata bisa laku dengan nominal lumayan 30 juta misalnya nih. Dari modal 10 juta kita jual menjadi 30 juta. Berarti di situ ada keuntungan 20 juta ya lur ya. Nah, yang keuntungan 20 juta itu dibagi hasil lah. Kita yang melihara dan si pemilik sapi tersebut yang mempunyai modal. Nah, berarti kita 10 juta, yang mempunyai sapinya 10 juta. Kalau kesepakatan awalnya 50-50, tergantung kesepakatan ya. Ada yang 60-40, ada yang 70-30, tergantung kesepakatan di awal. Nah, ini sangat saya sarankan loh ya. Apalagi kalau kita sanggup dengan lebih dari 3 ekor 4 ekor sekali menjual, sekali musim mungkin kita bisa membeli minimal 1 ekor. Nah itu semakin lama kan insya Allah semakin banyak sapi yang kita punya ya. Ini sudah banyak para peternak sapi yang sukses dengan cara seperti ini loh, ternak sapi dengan sistem bagi hasil. Untuk yang ketiga, dengan cara sistem gadoh.
ya, sistem gado. Jadi bedanya antara bagi hasil dan gado itu, kalau bagi hasil yang kita pelihara adalah pejantan, jadi lebihnya ke penggemukan. Kalau gado itu ke breeding ya, jadi yang kita pelihara adalah sapi betina ya lur ya. Sama dengan yang tadi sistem bagi hasil, kita mencari orang yang siap berikan sapi, dan sapinya sapi betina, nanti kita IB, pelihara sampai dia punya melahirkan pedetan. Nanti pedetanya bisa dibagi dua. Kalau sudah melahirkan dua, maka bisa dibagi dua juga, 1 ekor untuk yang pelihara, 1 ekor untuk yang punya modal. Itu sistem gado ya. Ini sangat banyak sekali peternak sapi yang melakukan cara seperti ini ya. Jadi bagi hasil dan sistem gado. Nah itu loh. Jadi kita tidak perlu modal uang ya. Jadi kita tinggal siap bermodalkan tenaga, tentu saja ya, ngarit, terus kandang, terus bang pakan ya. Karena kalau kita tidak mempunyai bang pakan sangatlah sulit. Itu cara yang solusi yang menurut saya bisa digunakan dan bermanfaat bagi yang mau beternak sapi tapi terkendala dengan modal ya lur ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sedikit tambahan dari saya, ketika kita beternak sapi tentu saja ya tidak semudah yang dibayangkan, ada resikonya ya, yang namanya juga makhluk hidup ya lur ya, kita tidak tahu, kadang sakit, kadang apa. Maka bagi para peternak sapi pemula yang baru mulai ternak sapi, tentulah harus mempunyai pengetahuan sebelum adanya pengalaman ya lur ya. Oleh karena itu saya sarankan bagi yang mulai beternak sapi, cobalah kita lebih dekat ke dokter-dokter sapi, sering bertanya, konsultasi, atau kalau misalnya kita tidak ke dokter pun minimal kita bertanya ke para peternak sapi terdahulu alias peternak sapi senior ya lur ya. Nah itu kenapa? Karena banyak juga mereka bersemangat di awal untuk ternak sapi, terus ada kendala, sapinya sakit, tidak gemuk-gemuk ya, mungkin terkena cacingan dan sebagainya, padahal pakannya sudah mantap, berkualitas, polanya sudah diatur, tapi sapinya tidak gemuk-gemuk. Ketika dijual harganya tidak sesuai ekspektasi, akhirnya mereka gulung tikar, tidak dilanjutnya. Jadi intinya kita harus ada pengetahuan dengan sering banyaknya bertanya ya. Makanya kan malu bertanya sesat di jalan. Nah oke lur ya, video kali ini semoga bermanfaat. Ini sekedar ngopi di sela-sela istirahat setelah ngarit dan beres-beres kandang, ngopi ya, ngobrol perkara sapi. Nah, oke lur, salam ngarit, salam satu hobi, berjumpa lagi di video selanjutnya.